tata bahasa itu kurang baku. Kemudian juga kadang ada yang namanya tulisan itu kan ada yang ambigu. Nah, diharapkan dengan inovasi ini tata bahasanya bisa lebih baik sehingga saat dibagikan ke wali murid itu mendapat informasi yang jelas, tidak ada keambiguan. Kemudian tujuan yang berikutnya, yang keempat, memberi manfaat bagi guru. Dengan inovasi yang sistematis ini tadi menghemat waktu, lebih efisien, diharapkan dapat mengurangi beban kerja guru secara administratif sehingga guru ini bisa lebih fokusnya pada pembimbingan anak, kepada perkembangan anak, kemudian juga fokus kepada pengembangan kegiatan pembelajaran. Yang berjalan selama ini itu biasanya 1-2 minggu sebelum kami membagi rapot, wali kelas itu sudah pikirannya kan bercabang gitu, karena banyak narasi yang harus dibuat, dan mencari bukti otentik anak per anak itu memakan waktu. Nah, dengan inovasi ini, nanti secara efisiensi waktu akan mengurangi beban guru, sehingga tidak terlalu banyak fokusnya ke rapot saja, tetapi bisa lebih fokus ke pendampingan anak-anak. Tujuan yang terakhir, manfaat bagi siswa dan wali murid. Nah, dengan hasil laporan yang lebih bermakna ini tadi, diharapkan setelah orang tua murid membaca, mereka bisa mendapat umpan balik yang konstruktif dan personal. Sehingga di rapat kami itu kan ada setelah capaian, kemudian di akhir itu di setiap aspek ada yang dimunculkan adalah tidak lanjut. Masukan dari guru terhadap orang tua di rumah harus seperti apa. Nah, kalau nanti sudah tertata dengan lebih baik, diharapkan orang tua murid membaca, kemudian menindaklanjuti di rumah dengan tepat, sehingga mendukung perkembangan siswa secara holistik, secara menyeluruh. Itu untuk latar belakang dan tujuan dari inovasi yang saya buat. Selanjutnya untuk deskripsi layanan dari Sinar Sakinah, secara umum, sistem atau aplikasi ini memungkinkan guru untuk menginput hasil penilaian harian. Jadi setiap hari guru harus menilai, nah kalau sudah ada sistemnya, guru bisa langsung menginput di sistem tersebut, kemudian datanya bisa terkelompokkan sesuai capaian kami. Jadi ada 3 capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka dan ada 6 aspek perkembangan. Jadi ada 9 hal yang harus kami narasikan. Nah, di aplikasi ini atau sistem ini diharapkan setelah guru menginput setiap hari bisa langsung terkelompokkan datanya, kemudian laporan naratifnya bisa muncul lebih otomatis. Itu gambaran secara umum. Selanjutnya untuk fiturnya, fitur dalam aplikasi layanan TIK. Next, Pak. Fitur utama yang pertama adalah indikator. Indikator ini yang tadi saya sampaikan ada 9 kelompok yang harus kami narasikan. Yang pertama nilai agama moral dan budi pekerti, kemudian jati diri, kemudian ada STEAM, dan ada 6 aspek di PAUD. Jadi 9 kelompok itu adalah 9 indikator yang nantinya bisa diinput ke sistem. Ada poin capaian pembelajaran dan 6 poin capaian pembelajaran, 3 poin capaian pembelajaran, dan 6 aspek perkembangan. Kemudian fitur yang kedua adalah assessment. Guru menginput penilaian harian secara otentik. Yang membuat lama itu kan kalau flashback dan sudah lama itu kan kadang guru lupa. Kemudian dia harus mencari gitu ya satu persatu. Tapi dengan aplikasi ini diharapkan bisa real time, guru menginput jadi temuan di hari itu, oh si A menunjukkan capaian terlihat saat apa, itu bisa lebih real time dan lebih otentik. Kemudian yang ketiga adalah template-nya. Ini adalah contoh kalimat naratif yang memudahkan, jadi guru yang terkendala. Maksudnya lisannya mau menyampaikan seperti ini, penulisan bakunya seperti apa ya. Nah, dari template yang sudah ada, itu bisa menjadi contoh dan memudahkan guru untuk memberi narasi di rapotnya. Kemudian selanjutnya, fitur yang keempat adalah rekap assessment. Dari assessment harian yang diinput guru, kemudian ada rekapnya. Nah, rekap ini yang diharapkan sudah terkelompok. Yang diinput guru itu masuk ke poin capaian pembelajaran yang mana, atau masuk ke aspek perkembangan yang mana. Kemudian yang kelima adalah ada catatan. Jadi walaupun itu otomatis dibantu oleh sistem,
nantinya tetap ada fitur di mana guru bisa menambahkan, bisa merevisi seperti itu, menyempurnakan dari yang sudah dibuat oleh sistem. Nah, yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini nanti menampilkan saran dari wali kelas, di rumah orang tua bisa menindaklanjuti seperti apa. Itu adalah fitur-fiturnya. Selanjutnya, untuk alur penggunaan dan pengaturan data. Ini sebelumnya saya mendasari dulu, saya itu kan tidak background dari TIK ya, jadi kalau misalnya nanti alurnya itu secara ilmu, TIK-nya kayaknya wagu ya, mohon maaf. Ini pemikiran simple dan sederhana saya waktu kemarin mengerjakan tugas. Alur yang pertama adalah input penilaian, jadi guru memasukkan data penilaian harian melalui aplikasi yang dapat memudahkan pengumpulan informasi penting terhadap perkembangan anak secara terstruktur dan sistematis. Kemudian yang kedua, dari input tadi akan dikelompokkan, sistem mengatur data yang dimasukkan oleh guru, dikelompokkan sesuai masuk poin capaian pembelajaran yang mana, atau masuk aspek perkembangan yang mana, sehingga memudahkan analisis informasi untuk pembuatan narasi rapot. Nah, ini yang paling penting supaya pada saat nanti guru memasukkan narasi, misal tentang jati diri, anak sudah mengenali gender, dia laki atau perempuan. Nah, itu harus dimasukkan. Contohnya saat nanti guru membuat narasi, kalimatnya kan anak menunjukkan pencapaian dalam pengenalan jati diri. Terlihat saat anak dapat menjelaskan ciri-cirinya. Nah, itu yang sedetail itu narasi di PAUD. Nah, alur ini nanti diharapkan bisa langsung mengurangi guru itu ini masuknya kemana gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mulai dibuat draft narasinya. Draft narasi ini nantinya akan secara otomatis menjadi dasar bagi guru untuk menyusun laporan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Karena tadi ada fitur yang guru bisa memungkinkan untuk menambahi atau mengurangi. Kemudian yang selanjutnya, peninjauan dan revisi. Guru dapat meninjau kembali dan merevisi narasi sesuai konteks masing-masing anak, memastikan bahwa laporan ini sesuai, spesifik, sesuai dengan apa yang nampak dari anak secara penilaian harian sebelum dibagikan ke wali murid. Itu alur dan pengaturan datanya. Kemudian dampak yang diharapkan, yang pertama secara prioritas guru itu bisa fokus dengan pendampingan terhadap anak, sehingga fokusnya itu lebih ke yang urgent. Yang urgent namanya guru harus mendampingi, kemudian berinteraksi dengan anak, sehingga diharapkan prioritas itu bisa lebih utama, tidak terlalu terganggu dengan administrasi pembuatan rapor. Kemudian yang kedua, untuk dampaknya saya berharap rapot nanti yang akan dibagikan itu lebih bermakna dan informatif. Kalau guru terlalu seperti yang kemarin itu kan jadinya masih terkelompok gitu. Beberapa aspek guru akhirnya memilih untuk udahlah dikelompokkan saja bintang 3, bintang 2, bintang 1. Belum sudah informatif tapi maknanya itu kurang dalam gitu ya, karena masih ada beberapa yang masih seragam. Nah, dari sistem ini diharapkan dampaknya menghasilkan narasi rapot yang lebih bermakna supaya gambarannya itu jelas dan lebih personal. Kemudian dampak yang ketiga secara pemahaman itu tadi meminimalkan kalimat-kalimat yang kurang baku atau kalimat-kalimat yang ambigu. Dengan sistem yang ada, inovasi yang ada diharapkan berdampak pada pemahaman orang tua saat membaca nanti, membaca narasinya orang tua bisa lebih memahami perkembangan anak mereka melalui laporan yang holistik, yang menyeluruh, sehingga waktu di rumah nanti orang tua itu ngerti, oh saya harus memfasilitasi untuk aspek perkembangan apa. Misal secara nilai agama, moral harus ditindaklanjuti, orang tua tahu, oh berarti saya di rumah harus memfasilitasi apa. Demikian untuk inovasi layanan berbasis TIK. Nah, yang selanjutnya, 2 slide terakhir adalah rencana tindak lanjutnya. Karena ini inovasi yang saya berharapnya bisa diterapkan dan real akan terwujud gitu ya di sekolah kami. Jadi untuk rencana tindak lanjut, mengingat
keterbatasan sumber daya. Jadi di TK saya memang belum ada guru yang betul-betul berkompeten di bidang TIK. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya, kami perlu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk merealisasikan inovasi ini. Jadi tahap pertama yang akan kami lakukan, yang paling penting adalah menyeleksi mitra. Jadi perlu mencari mitra pihak ketiga yang memang kompeten di bidang TIK, kemudian memang memahami alur rapot ini seperti apa, khususnya untuk rapot di PAUD. Kemudian yang kedua, menyusun MOU dengan pihak ketiga. Setelah nanti seleksi, ada yang cocok, kami akan membuat MOU. Rencana yang ketiga, tindak lanjut yang ketiga adalah pembagian peran. Jadi sekolah sebagai penyedia konten, kami yang menginput, kemudian mitra pihak ketiga ini yang berperan melakukan pengembangan teknisnya untuk aplikasi, kemudian juga melaksanakan pelatihan. Yang keempat, setelah semua settle, masuk ke sudah deal gitu ya, baru setelah itu akan dimulai dibahas untuk pelaksanaannya inovasi tersebut secara bertahap, mulai dari perencanaan, pengembangan, pelatihan, uji coba, evaluasi dan penyempurnaan, dan baru dirilis gitu, diterapkan secara penuh. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya terkait dengan inovasi layanan berbasis TIK yang background-nya adalah di TK saya, TK Kristen Shekinah Temanggung. Demikian Pak Nurhuda, saya akhiri paparan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Semoga penyampaian saya bisa diterima dengan jelas. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yosefi, terima kasih ya. Ya ini inovasi kan untuk sekolahnya. Jadi solving problem gitu ya di sana ya. Memang kan deskripsinya banyak sekali itu. Dan memang evaluasi itu kan menjadi penting ya Bapak Ibu ya. Karena ingin melihat sejauh mana kita, nah supaya tidak ambigu, kita pernah diskusi waktu itu ya. Itu kan harus clear gitu. Dan ini kan salah satu langkah untuk membuat keputusan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bu Yosefi atas ini informasinya, paparan yang sangat menarik ya. Nanti kita juga di tempat masing-masing bisa menerapkan nih gitu. Jadi bahkan itu juga jadi refleksi buat saya Bu. Jadi misalkan nanti mata kuliah begitu selesai kuliah itu langsung ada nilai masuk di situ gitu Bu ya, supaya mahasiswa pun bisa langsung merefleksi seperti itu ya. Bagus sekali gitu. Ini nggak ada sesi pertanyaan ya, tapi kok ada yang angkat tangan, Pak Wibowo, temannya Mas Nanda ini. Kepencet nih Bapak. Aku pencet ya. Nggih. Pak Wibowo, nanti ya Pak Wibowo ya. Oke, kita lanjutkan di kelas ini ya, perwakilan kelas 1B ya. Perwakilan kelas 1B itu ada Pak Agus Bambang sepertinya. Silakan ya Pak. Pak Agus Bambang ada? Pribun. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Bapak, ada Bapak? Sebentar Bapak. Oh ada. Oke. Kita sepakati selesai jam 3 ya Bapak Ibu ya, karena ternyata teman-teman kelas lain ada mata kuliah susulan juga pada hari ini gitu. Jadi tadi sudah pas Bu Yosefi. Kita nunggu Pak Agus Bambang ya. Oke. Iya Pak. Ini teman-teman kok kayaknya satu ruangan ya? Yang kelas A berapa? Kelas A, satu ruangan kelas A. Oke.
Oke, termasuk. Jadi juga itu. Oke. Okay. Mohon maaf Pak, ini Pak Agus di sini jaringannya trouble sambil menunggu screen. Monggo yang bertugas. Halo. Iya Pak. Oke. Masuk Bang. Mohon izin Bapak, udah masuk ya suara saya? Masuk Ya. Pak. Oh ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Dr. Nur Huda yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan UGRIS yang berbahagia dan selalu dekat di hati saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin saya bekerja sama dengan Bu Heni Zihandriyanti, teman saya, untuk membantu share screen di berbagi praktik baik di hari ini. Mohon maaf seandainya nanti ada jaringan yang belum baru buka tidak terkondisi karena di sini cuacanya hujan deras Bapak Ibu, jadi mungkin sinyalnya agak sulit. Belum dibuka. Halo Bu Eni. Bu Eni monitor. Atau mungkin belum terlihat ya. Atau mungkin yang satu kelompok dengan saya bisa bantu share screen, Pak Gali mungkin. Ya, sebentar Pak Agus. Oke, sudah muncul Bu Eni. Bisa saya mulai ya Bu Eni ya? Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk berbagi praktik baik untuk mata kuliah POP di siang hari ini, dan saya selaku perwakilan dari kelas 1B, nama saya Agus Bambang Wijanarko atau lebih dikenal dengan Agus BMB dari kelas 1B. Saya bertugas atau bekerja di SD Negeri 1 Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Selanjutnya untuk tugas POP pada siang hari ini, mohon izin dan mohon maaf mungkin berbeda dengan dari kelompok 1A tadi, bahwa kami adalah melaksanakan observasi inovasi POP. Jadi kami atau saya melakukan pengamatan pada suatu sekolah yang itu sudah menurut saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan digitalisasi. Sehingga saya menentukan satu sekolah yang saya observasi, yaitu di SD Negeri 6 Paraan, Kauman, Kabupaten Temanggung. Dan kebetulan ini juga merupakan SD-nya dari Pak Gali. Ya, jadi saya observasi di situ karena menurut saya di SD tersebut sudah melaksanakan pembelajaran berbasis digitalisasi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya perlu saya sampaikan
di slide kami. Yang berikutnya adalah tentang, lanjut Bu ini. Slide-nya dilanjut Bu ini. Ya, yang pertama adalah kalau latar belakang tidak saya sampaikan di sini, yaitu kalau latar belakangnya adalah sejauh mana penggunaan digitalisasi pendidikan itu diterapkan di SD Negeri 6 Paraan, Kauman, Kabupaten Temanggung. Kemudian yang perlu saya sampaikan di siang hari ini, yang pertama adalah persiapan SDM guru. Itu yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan digital. Kemudian yang kedua, peningkatan motivasi guru. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan keberlanjutan. Selanjutnya, untuk persiapan yang kedua adalah persiapan sarana. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran apa saja yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan digitalisasi pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah koneksi internet. Pastikan bahwa koneksi internet di sekolah tersebut memadai atau mendukung dalam pelaksanaan digitalisasi pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi dan platform pembelajaran. Jadi aplikasi apa yang akan digunakan, kemudian platform apa yang akan digunakan dalam pendidikan digitalisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, berikutnya adalah persiapan prasarana. Yang pertama ada infrastruktur fisik sekolah. Kemudian yang kedua, fasilitas teknologi untuk guru. Kemudian yang ketiga adalah keamanan dan pemeliharaan teknologi. Untuk selanjutnya, setelah kami berdiskusi dengan beberapa orang guru di SD 6 tersebut, apa saja persiapan yang dilakukan, kemudian hal-hal apa yang perlu disiapkan. Untuk selanjutnya, kami langsung masuk di hasil observasi Bapak Ibu. Hasil observasi kami di SD Negeri 6 Paraan tentang penggunaan alat digital dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu persiapan, itu mempersiapkan administrasi berbasis digital. Kalau ini sebenarnya semua dalam file atau dalam bentuk tidak tercetak, ya. Jadi segala persiapan administrasi berbasis digital itu semuanya ada di file Bapak Ibu di sana. Tapi seandainya misalnya dari pengawas atau dari kepala sekolah atau dari pihak yang ingin mengetahui secara nyata, itu bisa di-print secara kalau seandainya diperlukan bukti cetaknya. Kemudian yang kedua, KBM memakai HP, laptop, internet, proyektor atau PID. Nah, jadi KBM di SDN 6 Paraan itu kadang menggunakan gadget atau HP anak-anak jika itu diperlukan atau tidak setiap saat, jadi situasional penggunaan HP dalam pembelajaran ini. Kemudian kadang juga pembelajaran dilakukan dengan menggunakan laptop yang kebetulan di sana secara saya amati laptopnya cukup banyak di samping Chromebook. Kemudian juga menggunakan media internet dalam pembelajaran. Selanjutnya penggunaan slide proyektor dan juga PID atau yang sekarang kita rasakan bersama itu adanya bantuan Smart TV, itu juga dilaksanakan di
SD 6 Paraan tersebut. Kemudian pasca itu adalah menganalisa hasil asesmen formatif maupun sumatif. Jadi setelah ada persiapan, kemudian ada pembelajaran yang itu baik secara manual maupun secara digitalisasi, itu di segmen berikutnya yaitu menganalisa hasil asesmen formatif maupun sumatif. Jadi di SD Negeri 6 Paraan itu kegiatan asesmen atau ujian akhir itu juga bisa dilaksanakan dengan media digital, baik itu formatif maupun sumatifnya. Nah, kemudian setelah asesmen formatif dan sumatif, langkah berikutnya yang dilakukan adalah membuat laporan-laporan. Jadi ada 4 komponen itu, penggunaan alat digitalisasi dalam kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 6 Paraan. Untuk selanjutnya, hasil observasi berikutnya yaitu tentang pembelajaran berbasis Android. Ini untuk siswa. Jadi di sana juga telah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Android atau menggunakan HP dari masing-masing siswa. Yang dilaksanakan di sana itu antara lain adalah asesmen awal. Asesmen awal itu nanti melihat jenis atau pola belajar siswa. Kalau anak-anak lebih nyaman dengan manual, juga dengan manual. Kalau anak-anak lebih nyaman dengan menggunakan media Android, juga dilaksanakan dengan media Android. Dan di sana itu sudah dilaksanakan atau melaksanakan asesmen awal itu dengan menggunakan Android, dengan melibatkan siswa. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran, yaitu mencari informasi. Ya. Jadi anak-anak diajak untuk mencari informasi melalui Google, melalui YouTube, kemudian literasi atau membaca dengan membaca buku cerita secara elektronik, kemudian ada atau e-book cerita, kemudian gaming education, ya, kemudian Keyhot dan lain sebagainya. Itu juga ternyata diajarkan di anak-anak di SD Negeri 6 Paraan tersebut. Dan ini saya juga dalam diri saya pribadi juga luar biasa di SD 6 Paraan itu. Ternyata anak-anak sudah dilibatkan dalam penggunaan gadget yang itu betul-betul dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ini di SD saya belum berjalan. Makanya saya menunjuk SD 6 Paraan itu sebagai rujukan saya untuk melakukan observasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen formatif, itu juga dilakukan di sana. Kemudian asesmen sumatif, kemudian yang lebih unik lagi ternyata di sana itu juga diadakan atau dilaksanakan kelas online. Nah, saya tanya, loh kok ada kelas online? Apakah ini diperuntukkan untuk guru yang bagaimana kok harus ada kelas online? Penangkapan saya, kelas online itu kan kelas yang jarak jauh. Ya, ternyata ini wabil khusus untuk teman-teman guru yang sedang melaksanakan bintek atau seminar atau mengikuti pelatihan yang itu pada saat itu guru tersebut tidak bisa hadir di sekolah. Makanya di situ ada kelas online. Nah, terus saya tanya, apakah sering Bapak Ibu guru di sini melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan? Ya sering, Pak. Yang paling sering itu Pak Galih ternyata. Nah, ternyata juga di situ yang paling sering melaksanakan kelas online itu juga kelas 4. Kebetulan kelasnya Pak Galih di situ. Nah, ternyata kelas online itu diperuntukkan untuk guru-guru yang pada saat itu tidak masuk atau tidak bisa tatap muka dengan siswa karena ada kegiatan atau ditugaskan untuk mengikuti pelatihan atau bintek
dalam rangka meningkatkan kompetensi guru tersebut. Oke, kemudian hasil observasi berikutnya adalah pembelajaran di laboratorium komputer yang dilaksanakan di SD 6 Paraan. Itu yang pertama adalah mengetik atau membuat tulisan dengan huruf Arab. Nah, ini anak-anak dilatih di situ dengan harapan nanti pada saat mereka mengikuti lomba MAPSI, contohnya di situ, itu anak-anak lebih terlatih untuk membuat atau menulis dengan huruf Arab melalui komputer. Nah, itu salah satu tujuannya seperti itu. Kemudian di sana juga anak-anak diberi keterampilan untuk membuat atau mengetik dalam bentuk Word, yang ini mungkin paling mudah bagi anak-anak, ya, membuat surat, kemudian membuat cerita atau menulis cerita di dalam Word dan lain sebagainya. Itu juga dilatihkan di sana. Kemudian yang ketiga, membuat desain grafis sederhana melalui media Canva. Nah, ini di SD Negeri 6 Paraan itu membuat desain grafis atau belajar Canva itu dilaksanakan sebagai pembelajaran kurikuler, ya, sebagai pembelajaran pendukung, sehingga kegiatan tersebut tidak mengganggu di kegiatan intrakurikulernya. Ya. Di samping itu tidak hanya membuat desain grafis dari Canva, tapi juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pembelajaran intrakurikulernya. Untuk selanjutnya, di sana juga sudah mulai diterapkan tentang pembelajaran coding atau KKA, ya. Itu juga sudah mulai diterapkan, walaupun ini satu pembelajaran yang baru, dan kebetulan saran dari dinas ataupun dari kurikulum juga sudah menyebutkan bahwa di satuan pendidikan itu sudah bisa mulai diberikan tentang pembelajaran coding dan artifisial. Kemudian hasil observasi saya yang berikutnya adalah berkaitan dengan komunikasi. Ya, komunikasi di SD Negeri 6 Paraan itu ada beberapa media yang dipakai untuk Bapak Ibu guru di sana. Yang pertama adalah WA grup kelas. Itu setiap kelas ada grup WA-nya, untuk baik itu untuk siswa maupun untuk wali muridnya. Kemudian ada lagi WA grup informasi. Nah, WA grup informasi ini setelah saya gali ternyata hanya khusus untuk menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Jadi tidak semua informasi itu dimasukkan di grup WA orang tua dan juga. Nah, grup informasi ini khusus untuk menyampaikan informasi-informasi yang dilaksanakan ataupun disampaikan oleh pihak satuan pendidikan. Kemudian, nah ini yang lebih baru lagi, sudah ada WA grup alumni dengan tujuan untuk menjaring informasi juga kepada para alumni SD tersebut. Mungkin ada yang sudah sukses baik di daerahnya maupun di luar daerahnya, sehingga mungkin bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di satuan pendidikan tersebut, sehingga SD Negeri 6 Paraan sudah memiliki grup alumni. Ini luar biasa sekali. Ya, biasanya grup alumni ini hanya dimiliki oleh satuan pendidikan di tingkat SMP dan SMA, tapi ternyata di SD 6 Paraan juga sudah memiliki WA grup alumni. Kemudian ada WA grup komite juga untuk menjaring komunikasi dengan khusus dengan komite. Kemudian di samping media komunikasi tersebut juga mereka atau dari satuan pendidikan itu di SD Negeri 6 Paraan itu juga aktif atau memposting kegiatan-kegiatan lewat media sosial, yaitu di antara lain melalui YouTube, kemudian melalui IG, melalui TikTok, dan juga melalui Facebook. Nah, itu hasil observasi kami di
dalam hal komunikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya sedikit membuat mind map-nya hubungan antara inovasi digital, prinsip perilaku organisasi, pendidikan, serta dampaknya terhadap siswa, guru, dan orang tua. Nah, itu sekira seperti itu Pak Bu. Jadi sinergi antara inovasi digital, kemudian prinsip perilaku organisasi pendidikan, di situ ada kepemimpinan visioner, kemudian kolaborasi komunikasi, kemudian ada pengelolaan perubahan dan juga ada umpan balik. Nah, itu bisa dipelajari sendiri. Nanti PPT-nya saya share Bapak Ibu. Kemudian lanjut Bu ini, saya akan sedikit menampilkan, ini kesimpulan sebentar. Kesimpulan bahwa inovasi layanan digital itu telah memberikan dampak positif terhadap pembelajaran dan pengelolaan administrasi. Kemudian yang kedua, perlu adanya pengelolaan yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan hasil inovasi. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bukti realnya hasil observasi saya. Jadi di SD 6 Paraan, ini salah satu contohnya adalah digitalisasi pembelajaran pembuatan Canva oleh anak-anak di ruang laboratorium komputer. Nah, ini salah satu kegiatannya. Kemudian berikutnya contoh penggunaan gadget dalam pembelajaran. Nah, ini salah satu bentuk penggunaan Android dalam pembelajaran di kelas. Ini situasional Bapak Ibu, tidak setiap hari menggunakan Android dalam pembelajaran. Ini hanya situasional dan sesuai dengan kebutuhan baik guru maupun siswa. Kemudian contoh pembelajaran digital berikutnya yaitu melalui LCD atau melihat gambar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau memang anak-anak kadang nyamannya dengan melihat video, melihat gambar, melihat media film dan sebagainya, di sana juga dilaksanakan melalui pembelajaran digital tersebut. Kemudian contoh pembelajaran digital berikutnya yaitu ini hampir sama Bapak Ibu, hanya mungkin materinya yang berbeda dan juga pengelolaan kelas yang berbeda. Ya. Kemudian penggunaan digital dalam komunitas belajar di sekolah juga sudah dilaksanakan di sana. Kemudian digitalisasi dalam pembuatan SKP, e-kinerja, modul ajar, dan lain sebagainya itu untuk Bapak Ibu guru di sana. Nah, ternyata mentornya juga Pak Galih di situ. Jadi luar biasa ini Pak Galih. Ya, saya kalau jadi kepala sekolah punya guru seperti Pak Galih itu senang sekali itu. Ya. Atau guru-guru yang inovasinya luar biasa. Ya. Kemudian digitalisasi dalam penilaian kinerja kepala sekolah itu kemarin juga sudah menggunakan sistem digital Bapak Ibu. Jadi semua kalau di tempat saya kan masih manual, ada print out-nya Pak Galih. Jadi kalau di kemarin saya PKKS itu masih ada bentuk secara real print out baik itu modul maupun yang lain yang diperlukan. Tapi kalau di SDN 6 Paraan ternyata sudah semuanya serba digital, tidak ada print out. Kemudian digitalisasi dalam administrasi pembelajaran. Nah, guru-guru di sana Bapak Ibu itu ternyata sudah memiliki file administrasi di masing-masing guru, di masing-masing file ataupun administrasi yang dalam bentuk digital. Sehingga kalau kita mau melihat Bu, saya mau lihat TP apa itu tinggal dibukakan oleh guru tersebut. Iya Pak, ini Pak, buka langsung ini Pak TP-nya seperti ini. Oh ya, artinya semua administrasi pembelajaran itu sudah bersifat digitalisasi. Kemudian digitalisasi dalam pembelajaran kelas online. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan kelas online itu masing-masing guru sudah juga telah memiliki administrasi yang lengkap yang akan disampaikan oleh siswanya
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran online tadi. Ya. Maju Bu, maju. Ya stop. Nah, itu contoh kelas online di kelas 4, di kelasnya Pak Gali, yang itu sering melaksanakan kelas online karena sering ditinggal ngejob menjadi fasil katanya gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi makanya ini saya tertantang sekali Bapak Ibu ditugaskan oleh Pak Gali dan Pak Nurhuda itu untuk saya agak berpikir keras kemarin mau sekolah mana ya yang saya mau observasi gitu. Nah, saya kenapa jauh-jauh gitu. Ya, sekalian mau tahu kegiatannya Pak Gali di sana. Gitu. Lanjut Bu Eni. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan kelas online. Kemudian lanjut. Nah, dalam administrasi dalam administrasi masing-masing guru di sana sudah dalam bentuk file semua, sehingga Bapak Ibu guru hanya menggunakan barcode sebagai tempat untuk kita mencari informasi. Nah, ini tinggal kita barcode aja, nanti filenya atau isinya akan muncul di situ, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan dari informasi tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir, 2 slide terakhir itu saya tampilkan juga digitalisasi dalam pelaksanaan PKKS. Ya, Bapak Ibu, ini mungkin bisa diputar Bu Eni videonya. Yang video PKKS Bu Eni. Nah, itu bisa diputar nggak? Itu dalam bentuk video Bapak Ibu. Nah, itu adalah pelaksanaan PKKS berbasis digital di SD Negeri 6 Paraan, Kauman, Temanggung. Jadi di sana Bapak Ibu guru itu semua yang didep bukan print out, tapi yang didep adalah laptopnya masing-masing. Sehingga nanti kalau dari tim penilai PKKS, baik itu pengawas maupun dari Korwil, itu tinggal mendekati Bapak Ibu guru yang dimaksud, kemudian minta untuk ditunjukkan administrasi pembelajarannya. Di situ masing-masing guru bisa menampilkan file dalam bentuk administrasi pembelajaran atau sesuai yang diinginkan dari pengawas maupun Korwil atau siapa yang rawuh di sana. Nah, oke, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan observasi saya di tugas POP ini. Ya, ada hal yang kurang berkenan. Oh, satu lagi Bapak Ibu yang kesimpulan di paparan saya ini, karena kita kuliah di S2 Manajemen Pendidikan, kalau kami berbasis kepala sekolah, kami akan banyak fokus di pelaksanaan PKKS yang berbasis digital. Kalau Bapak Ibu yang berbasis dari guru bisa melihat pembelajaran yang berbasis digital yang ada di SD Negeri 6 Paraan sebagai referensi kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Nurhuda dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin terlalu panjang saya menyampaikan karena ini juga kesempatan kuliah terakhir, jadi kalau agak panjang sedikit gak apa-apa. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan atas waktu yang diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus Bambang ya. Jadi pola komunikasinya pun tadi dilihat lancar gitu, baik dengan alumni ya kan Pak, baik dengan orang tua juga gitu. Memang pembelajaran abad sekarang kan seperti itu kan Bu, Bapak, tidak terbatas ruang dan waktu kan katanya seperti itu. Bahkan kita bisa menghadirkan segala yang ada di luar itu ke kelas seperti itu. Terima kasih Pak. Komplit tadi juga ini saya sempat lihat ini sekolahnya Pak Gali di Instagram Bapak Ibu. Nah, bisa melihat di Instagram itu kan ada SD 6 Parakan Kauman gitu ya, ada kaumannya ya.
Kemudian yang tadi Bu Yosefi juga saya lihat itu ada di Instagram TK-nya gitu. Jadi nanti kita saling bisa melihat Bapak Ibu ya, praktek baik seperti itu di sekolah masing-masing. Biasanya kan refleksinya di ini kan Pak Agus Bambang di IG gitu ya, semua ada di situ gitu. Nah, ya nanti sambil di ini ya Bapak Ibu di website resminya, saya selalu ingin mengingatkan itu di website resmi tentu perlu ada gitu, karena kan kita ingin melihat informasi ini semua itu terpublikasi secara resmi seperti itu. Nah, tadi pesan Pak Agus Bambang ya, karena kita di manajemen pendidikan, mari kita lihat, kita arahkan ke dari sisi manajemen pendidikannya seperti itu. Yang tujuannya ya tadi memudahkan guru, ya kemudian juga yang administrasi didigitalisasikan dan lain sebagainya gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Agus Bambang, kita beri tepuk tangan virtual pada Pak Agus Bambang dan teman-teman dari kelas tadi kelas 1A, sekarang kelas 1B. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita dengarkan dari kelas 1C yang akan diwakili oleh Pak Yudi Yulianto. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih waktunya Pak Uda. Apakah suara saya terdengar? Suaranya kecil tapi Pak ya? Kecil ya? Baik, tapi masih terdengar ya Bapak? Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya izin mempresentasikan hasil dari karya inovasi saya ya terkait dengan TIK. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Yudi Yulianto, saya dari guru dari SMK Negeri 2 Kendal, mengajar di bidang keahlian teknik ketenaga listrikan. Di sisi lain, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas. Di sini inovasi saya itu terkait dengan presensi siswa. Saya sebagai wali kelas tentunya harus tahu kondisi siswa, kehadirannya bagaimana, ketidakhadirannya bagaimana. Awal mula masalah ini muncul itu sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu, di sini hanya 2 slide saja ya, tidak terlalu banyak. Awal mulanya terkait dengan masalah sistem presensi ini, jadi sebelumnya untuk presensi siswa itu sering terjadi data yang tidak sinkron antara wali kelas dan guru BK. Biasanya itu menjelang akhir rapotan gitu ya. Jadi ketika rapotan harus menginput data di sistem e-rapor. Nah, itu kan ada yang namanya kehadiran siswa. Nah, seringkali itu berbeda antara data yang di wali kelas dan data yang di guru BK. Selanjutnya, permasalahannya yaitu prosesnya lambat dan tidak efisien. Seringkali untuk rekapitulasi presensi terlambat karena masih bergantung pada metode pencatatan manual, biasanya menggunakan kertas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu di sisi lain, ketika data presensi itu tidak sinkron, ini membuat penangatan siswa itu kurang optimal. Karena apa? Karena informasi itu sering terhambat. Ini benar tidak siswa ini hadir atau izin atau apa? Nah, kalau datanya itu tidak sesuai, itu sering terjadi penanganan siswa itu kurang optimal. Nah, maka untuk solusinya di sini saya membuat suatu sistem presensi dengan menciptakan data tunggal terintegrasi, dalam artian nanti datanya itu hanya satu, baik dari wali kelas dan guru BK itu datanya sama dan harus akurat. Selain itu di sini ada pemberdayaan dan kepercayaan pada siswa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, yang menginput presensi ini bukan guru maupun guru wali kelas ataupun guru BK, bukan, tapi adalah siswa itu sendiri. Seperti halnya di kelas saya di 10 TK 4,
saya menempatkan dua anak itu sebagai tanda kutip ya, mata-mata kelas gitu ya. Nah, dua anak inilah yang menginput data presensi ke sistem. Dua anak ini karena apa? Karena yang tahu hadir dan tidaknya siswa itu adalah temannya, yang paling dekat dengan dia kan temannya ya. Jadi, dan sering bertemu juga temannya. Sedangkan untuk wali kelas dan guru BK itu tidak bisa tiap hari harus keliling datang ke kelas yang dituju, ngecek, itu nggak bisa karena berbagai kesibukan. Di sini kami memberdayakan siswa ya, 2 orang tadi untuk menginput ke dalam sistem. Nah, sistemnya bagaimana nanti akan saya contohkan penggunaannya. Terus manfaatnya yaitu selain tadi ya untuk menciptakan data tunggal yang terintegrasi, di sini juga meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Misalkan ada siswa yang alfa sebanyak berapa kali, nah itu kan datanya akurat itu nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak BK seperti itu. Nah, berikut untuk sistem e-presensinya Bapak Ibu. Di sini saya buat sistem e-presensinya. Ini untuk kelas saya ya, untuk kelas 10 PKL 4 dengan wali kelasnya itu saya. Di data ini yang mengisinya adalah nanti siswa ya, adalah siswanya. Jadi nanti siswa mengisi, misalkan temannya si Adila hadir tidak gitu ya, diklik hadir, kalau hadir ya hadir, kalau misalkan hadir semua ya tinggal diklik hadir semua gitu seperti itu. Tapi misalkan ada yang izin atau alfa, itu wajib mengupload yang namanya surat izin. Jadi ketika izin, maka nanti ataupun sakit ya, izin ataupun sakit, itu wajib mengupload surat. Kalau alfa, itu tidak perlu mengupload apapun, karena tidak ada keterangan. Sebagai contoh, di sini misalkan izin, lalu upload surat. Karena yang menguploadnya adalah siswa, dapat suratnya dari mana? Itu dari wali kelas, dari saya. Jadi ada orang tua yang izin mengirim suratnya itu melalui WhatsApp ke saya, lalu suratnya itu saya teruskan ke siswa yang menginput ke sistem e-presensi ini, seperti itu. Jadi nanti siswa itu akan menginput upload surat. Nah, di sini nanti dia pilih file dan langsung di bagian upload. Nanti semua data dari sistem e-presensi ini itu akan terekap di Google Drive dan di presensi. Jadi ini data kehadiran siswanya selama 1 semester kemarin Bapak Ibu di semester dasar ya. Ini semuanya akan terekap hadir tidaknya. Begitu pula di history Bapak Ibu. Di sini ada presensi, lalu ada history. History itu apa? History adalah data kehadiran tiap harinya ya, tiap hari dalam satu kelas gitu. Misalkan di tanggal ini tanggal 11 Desember ya, kita klik, nah di sini akan ketahuan siapa yang sakit, hadir ataupun alfa seperti itu. Ini tiap harinya akan terekap datanya di sini, akan terekap. Lalu selanjutnya kita sebagai wali kelas ataupun guru BK ya, karena ini sistemnya kolaborasi antara wali kelas dan guru BK, kita akan lebih mengetahui data terkait dengan rekapitulasi kehadiran per individu anak gitu ya. Sebagai contoh di sini kehadiran ini selama 1 semester ya Bapak Ibu. Di sini ada Adila, oh dia hadirnya baik karena sering hadir walaupun izin sakit 3 kali gitu. Oh, di sini 100% sangat baik dan lain sebagainya. Datanya akan terekap data per anak. Lalu misalkan di sini akan ketahuan juga, oh ini di sini ada 2 anak ini, ada yang Raffi Satrio sama Umar Faruk. Di sini Raffi Satrio ini 88% hadirannya, karena apa? Karena hadir, izin, dan sakitnya banyak banget, sebanyak 11 gitu. Tapi alfanya 0. Nah, ini kita juga sebagai wali kelas menindaklanjuti seperti itu. Dan di sini ada yang namanya Umar Faruk. Nah, ini kok kurang, kenapa? Karena apa? Karena kehadirannya
alfanya itu hampir 15 kali dalam satu semester. Nah, namun sebelum 15 kali itu kemarin sudah dilakukan pemanggilan juga maupun kunjungan ke rumahnya, ternyata terdapat beberapa hal, beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Lagi-lagi dari mana? Dari data ketidakhadiran. Jadi dengan adanya data yang akurat, kita bisa melakukan intervensi kepada siswa seperti itu. Jadi untuk efisiensinya seperti ini, dan tadi ketika siswa mengupload surat tugas itu juga akan terekap semuanya di Google Drive. Ini selama satu semester kemarin seperti ini. Nah, surat izinnya ini tadi data yang diupload ya. Jadi tiap anak tadi yang misalkan sakit ataupun izin, dia akan mengupload surat seperti ini. Boleh difoto, karena apa? Karena dalam artian orang tua itu tidak selalu bisa mengirimkan suratnya ke sekolah. Jadi untuk supaya aktual pada hari tersebut bisa difoto terlebih dahulu untuk suratnya. Difoto, lalu anak mengirimkan ke wali kelas. Nah, dari wali kelas nanti akan diteruskan ke siswa yang bertugas menginput presensi seperti itu. Lanjut, ini slide terakhir Bapak Ibu, ini 2 slide saja. Nah, presensi ini lebih sekedar dari absen. Nah, ini melakukan fondasi perilaku organisasi sekolah. Nah, infografik ini berbeda bagaimana sebuah sistem presensi elektronik bukan hanya alat administrasi, tetapi juga merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip-prinsip perilaku organisasi pendidikan. Sistem ini terbukti mampu membangun budaya sekolah yang positif, sekaligus meningkatkan efektivitas manajemen operasional. Nah, di sini ya prinsip dari POP jika dikaitkan dengan POP, yang pertama yaitu membangun budaya positif dan keterlibatan. Di sini ada kolaborasi aktif, bukan perintah ya. Bukan perintah dari top ke down, bukan, tapi ini kolaborasi antara siapa? Yaitu wali kelas, guru BK, dan siswa. Siswa tadi yang sebagai yang menginput ke dalam sistem. Jadi siswa itu sebagai yang menginput ke dalam sistemnya. Lalu yang kedua ada pemberdayaan dan rasa memiliki siswa. Siswa diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menginput data presensinya. Dan ini kami pilih juga ya siswanya, memang siswa yang terpercaya dalam artian seperti itu, yang bertanggung jawab, dari track recordnya sudah jelas. Lalu di sisi lain ada fondasi kepercayaan, kejujuran, dan integritas. Nah, ini menciptakan budaya saling percaya di mana di sini walaupun yang menginputkan siswa, guru itu tetap sebagai validator, baik guru wali kelas maupun BK. Jadi kadang-kadang sesekali kita juga langsung cek data yang kita terima itu benar nggak ke lapangan atau ke kelas yang dituju. Nah, itu kita cek, oh misalkan Umar Alpa gitu. Nah, kita cek benar nggak nih Umar Alpa. Kita datang ke kelasnya, oh ternyata benar, Umar tidak berangkat. Terus sekali ketika kita sebagai guru memiliki waktu luang. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas manajemen. Di sini efisiensinya kerja dengan sumber data tunggal. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu, seringkali itu data presensi ketika masih menggunakan manual itu terjadi perbedaan antara wali kelas dan guru BK. Dengan adanya efisiensi ini menjadi sebuah data yang tunggal gitu. Ini juga menghemat waktu guru juga ya, untuk lebih strategis lagi dalam menjalankan tugasnya, jadi lebih fokus dalam mengajar. Karena apa? Tugas utamanya kan kita mengajar ya, walaupun ada tugas tambahan sebagai wali kelas, tapi tetap kita laksanakan yang utama seperti itu, tanpa meninggalkan yang tambahan. Lalu ada komunikasi, terintegrasi, dan jelas. Di data yang dapat diakses bersama itu mengurangi miskomunikasi tadi, mengurangi perbedaan antara guru BK dan wali kelas. Nah, yang terpenting di sini Bapak Ibu, yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Nah, kenapa ini penting? Yaitu tadi, ketika kita masih menggunakan presensi manual, dan itu ada siswa itu yang
protes dalam arti gini, Pak saya tuh izinnya itu 2 hari loh Pak selama 1 semester gitu, kok di sini dicatat 4 hari gitu. Nah itu kan karena apa? Karena tadi perbedaan data tadi. Nah dengan adanya data tunggal, maka ya sudah itu data yang benar-benar aktual gitu. Dan di sisi lain, ketika ada siswa yang tidak berangkat beberapa kali tadi, nah kita bisa langsung eksekusi, berkolaborasi dengan guru BK gitu. Dan di sini mungkin sudah Bapak Ibu juga tahu ada yang namanya guru wali. Nah kita bisa kerjasama nanti ada wali kelas, guru wali, dan guru BK. 3 hal ini yang akan mengambil keputusan apakah perlu visiting ke rumah siswa atau tidak. Misalkan kok sudah beberapa hari tidak masuk, ya kita perlu nanti visiting ke rumah siswa seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu untuk sistem e-presensi yang sudah saya terapkan selama 1 semester kemarin sebagai wali kelas di kelas 10 PKL 4. Dan mungkin ke depan juga akan dilakukan pengembangan supaya presensi ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk kelas saya ya, tidak hanya untuk kelas saya, mungkin bisa digunakan untuk ke wali kelas yang lainnya seperti itu. Itu Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Yudi ya. Jadi Pak Yudi itu Bapak Ibu waktu kuliah beliau menyampaikan tentang e-jurnal mengajar gitu. Itu kan tujuannya untuk memudahkan guru-guru ya dalam hal semacam mengkompilasi jurnal seperti itu, dan juga pengisiannya kan nggak lagi manual tapi digital. Sama halnya yang hari ini kan beliau menyampaikan mengobservasinya di sekolah beliau sendiri, dan beliau sendiri juga yang melakukan, sudah menginisiasi untuk presensinya itu digital gitu. Jadi kan memang kalau pas kita kuliah dulu mengenai persepsi ya, kita kan harus hati-hati dalam hal persepsi itu. Yang paling baik ya tentu berbasis data gitu. Misalkan presensi, ini anak tidak berangkat berapa kali gitu. Kalau kita lihat seperti yang Pak Yudi tampilkan tadi kan, kita bisa langsung melihat datanya ini seperti ini dan bukti-buktinya juga ada gitu. Kan kita nggak persepsi kayaknya 5, kayaknya 3, kan nggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi menghindari yang ambigu seperti itu. Nah, terima kasih ya Pak Yudi ya. Ada yang mau sampaikan lagi Pak? Cukup Bapak. Oke, terima kasih Pak Yudi ya. Sekali lagi beri tepuk tangan virtual Bapak Ibu yang meriah untuk Pak Yudi dan teman-teman dari kelas 1C. Terakhir barangkali ya, Bu Nunu nanti dari kelas 1D. Silakan Bu Nunu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Bentar, saya screen dulu. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya karena kami peserta terakhir biar tidak ngantuk nggih, saya izinkan menyapa kelas D dulu nggih. Bu, kelas D mana semangatnya? Ini semangat Bu. Ya, ini semangat Bu. Ini semangat Bu. Jaya. Oke, terima kasih hangatnya. Ya. Yang terhormat Bapak Nur Huda, SPD MA, EED, PhD, PhD. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman kelas 1A, B, C, dan D yang saya hormati pula dan yang saya banggakan. Mohon izin saya mewakili kelas 1D, mohon izin perkenalan terlebih dahulu. Nama Nunuk Yuli Mulyati dari Kabupaten Pekalongan, tepatnya daerah Kajen, akan mempresentasikan materi tentang
observasi inovasi yang pernah saya lakukan. Perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa observasi tentang rancangan inovasi ini saya lakukan pada tanggal 20 Desember tahun 2025 di sebuah sekolah dasar negeri 01 Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Untuk mempermudah pengisian e-kinerja di ruang GTK, maka kepala sekolah membuat inovasi navigasi kinerja holistik observasi dalam kelas yang disingkat dengan Nahoda. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah kepala sekolah dalam rangka observasi pembelajaran di kelas dengan prinsip paperless. Nah, izin berpantun nggih Bapak Ibu nggih sebelum ke pendahuluan. Pergi ke pasar membeli pepaya. Tidak lupa membeli es kelapa muda. Inovasi datang penuh gaya. Mari kita belajar bersama Bapak Nur Huda. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Praktik baik ini kami tujukan untuk memenuhi perkuliahan POP dengan pendahuluan atau latar belakang. Nahoda digunakan sebagai alat bantu dalam pengisian observasi pada pengelolaan kinerja di ruang GTK. Seperti kita tahu, kita semua ASN, baik guru, kepala sekolah, pasti mengisi kinerja di ruang GTK sebelum lanjut ke BKN. Nah, penggunaan Nahoda ini penting dalam rangka untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran. Era pendidikan saat ini sangat menekankan pada kualitas hasil belajar murid yang secara fundamental dipengaruhi oleh kualitas kinerja guru dan kepala sekolah atau GTK. Nah, pengelolaan kinerja GTK secara tradisional seringkali berfokus pada administrasi dan kelengkapan dokumen, bukan pada perubahan perilaku praktik mengajar yang berlangsung pada murid. Hal ini menyebabkan proses observasi kurang holistik dan subjektif. Nah, maka perlunya penggunaan alat bantu Nahoda dikembangkan untuk memberdayakan kepala sekolah sebagai pemandu yang tidak hanya menilai, tetapi juga memberikan umpan balik konstruktif dengan coaching. Ibu, mic-nya mohon. Berdasarkan data observasi yang akurat, praktik Nahoda menjamin bahwa pengelolaan kinerja tidak hanya menyentuh aspek administratif, melainkan juga aspek emosional, interaktif, dan strategis dalam praktek pembelajaran guru. Nahoda dengan kepanjangan navigasi kinerja holistik observasi dalam kelas ini mencerminkan proses pembimbingan atau navigasi yang menyeluruh melalui pengamatan langsung observasi guru di dalam kelas tentunya untuk mencapai tujuan kinerja. Metafora Nahoda mengasosiasikan pimpinan kepala sekolah atau sebagai koordinator ini sebagai pemimpin perjalanan atau arah yang memandu guru mencapai tujuan pengembangan diri dan peningkatan kualitas pembelajaran. Praktik baik ini diharapkan dapat menjadi model atau rujukan bagi satuan pendidikan lain dalam meningkatkan objektivitas proses observasi kinerja, mengintegrasikan coaching dan mentoring sebagai bagian esensial dari pengelolaan kinerja, dan memastikan bahwasanya setiap upaya pengelolaan kinerja guru bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Dalam praktik baik ini, Bapak Ibu tentunya memiliki tujuan pelaksanaan kegiatan praktik baik, ada tujuan umum, tujuan khusus. Kalau tujuan umum ini untuk menyediakan perangkat kerja pengelolaan kinerja guru dan
GTK yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan, guna menciptakan iklim pembelajaran yang berpusat pada murid dan meningkatkan kualitas praktik mengajar secara holistik di satuan pendidikan. Ada tujuan khusus yang meliputi aspek proses dan kompetensi Bapak Ibu. Ada 4. Yang pertama, untuk mengoptimalkan proses observasi kelas, kemudian untuk meningkatkan kompetensi pimpinan atau atasan, kemudian untuk mendorong refleksi dan perbaikan berkelanjutan, dan terakhir untuk menghilangkan subjektivitas penilaian, agar penilaian betul-betul objektif nih Bapak Ibu. Berikutnya ada tujuan dampak, ini hasil akhir, yaitu untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar murid. Kemudian untuk menjadi model implementasi, yaitu mendokumentasikan praktik baik nahoda untuk dijadikan referensi dan model replikasi bagi satuan pendidikan lain dalam mengelola kinerja GTK secara inovatif, holistik, dan berdampak positif. Nah, yang saya lakukan Bapak Ibu, pengelolaan kinerja observasi pada waktu itu 20 Desember di Sekolah Negeri 01 Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebelum menggunakan alat bantu nahoda masih didominasi oleh pendekatan administratif. Observasi kelas dilakukan, namun seringkali kurang terstruktur dan umpan balik yang diberikan cenderung umum, artinya tidak fokus pada perubahan perilaku kunci guru. Ada kesenjangan Bapak Ibu antara indikator kinerja yang ditetapkan dengan instrumen observasi yang digunakan, kemudian instrumen konvensional seringkali gagal menangkap aspek holistik dan praktik mengajar, seperti manajemen emosi, scaffolding, atau kemampuan prasyarat yang dimiliki guru dan siswa, atau diferensiasi. Nah, hal yang paling penting dari peran kepala sekolah dalam melakukan observasi ini adalah menjadi coach Bapak Ibu, coach yang efektif. Namun karena kepala sekolah tidak memiliki data observasi yang spesifik dan terarah untuk dijadikan dasar dialog, kadang peran tersebut terabaikan. Oleh karena itu diperlukan inovasi baru untuk memastikan bahwasanya pengelolaan kinerja guru benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, bukan hanya pada kepatuhan administratif. Nah, utamanya adalah pembelajaran mendalam yang sekarang sedang viral yang dilakukan oleh guru di kelas. Tentu saja dalam kepala sekolah melaksanakan observasi terhadap guru di kelas memiliki tantangan Bapak Ibu. Beberapa tantangan seperti sulitnya mencapai objektivitas dalam observasi karena instrumen yang ada tidak sepenuhnya mengukur perilaku spesifik. Kemudian kepala sekolah memiliki keterbatasan waktu untuk observasi dan coaching yang berkualitas. Yang ketiga, mengubah pola pikir, mindset kepala sekolah dari penilai menjadi nahoda atau coach yang berorientasi pada pengembangan, membutuhkan pelatihan dan alat bantu yang tepat. Nah, ini di sini tantangannya memastikan bahwa nahoda benar-benar memiliki mampu memfasilitasi observasi di dalam kelas yang holistik, artinya menyeluruh, mencakup aspek pedagogis dan emosional sesuai tuntutan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian perlu diketahui Bapak Ibu bahwa observasi pembelajaran dalam kelas berbasis nahoda ini tentunya memiliki siklus, ada 4 siklus. Yang pertama, pra-observasi, yaitu dialog antara kepala sekolah dengan guru untuk menyepakati fokus apa yang diobservasi. Yang kedua, tahap observasi. Kemudian ketiga, pasca observasi dan coaching, ini juga menentukan RTL. Dan yang terakhir adalah dokumentasi digital. Ya, ini mengembangkan sistem sederhana, yaitu dengan GFORM
spreadsheet, dan AppSheet untuk mendokumentasikan data nahoda, mempermudah analisis dan pemantauan rencana tindak lanjut. Nah, untuk langkah-langkah observasi Bapak Ibu, ini langkah-langkah inovatif dan strategis perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Fokus utamanya adalah pada pengembangan dan penerapan nahoda sebagai alat bantu pada pengelolaan kinerja di ruang GTK. Sebagai langkah awal, kepala sekolah melakukan analisis kebutuhan, yaitu dengan FGD, dengan guru mengidentifikasi perilaku kunci yang harus diobservasi, merujuk pada indikator kinerja, dan akhirnya bermuara pada capaian rapot pendidikan. Kemudian langkah selanjutnya, kepala sekolah merancang instrumen nahoda yang nanti akan kami jelaskan fiturnya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu sebelum ke video, langkah-langkah yang perlu diketahui untuk membuat nahoda adalah yang pertama, membuat worksheet. Tentu saja kolom disesuaikan dengan ruang GTK. Kemudian membuat JForm yang terkoneksi dengan worksheet. Cara mengkoneksikan, cukup klik responses, klik titik 3, klik select destination for responses, kemudian klik select existing spreadsheet, koneksikan dengan worksheet pada langkah awal tadi. Nah, untuk menuju ke HP, untuk tampilan di HP, Bapak Ibu bisa download aplikasi AppSheet melalui Play Store. Langsung saja Bapak Ibu, ini tampilannya di HP, nggih. Ada aplikasi AppSheet. Mari kita simak. Setelah klik AppSheet di HP, klik observasi, kemudian akan muncul form seperti ini Bapak Ibu. Terdiri dari nama guru yang diobservasi. Di sini saya contohkan guru kelas 5, Ibu Linda Dwi Astuti, SPD SD. Kemudian Bu Linda ini mengajar kelas berapa, bisa kita ketikkan, yaitu mengajar di kelas 5. Kelas 5 ini fase C, nggih, Bapak Ibu, nggih, di kurikulum Merdeka. Ya. Kemudian hasil diskusi dengan kepala sekolah memilih keteraturan suasana kelas ini Bapak Ibu. Untuk area fokus observasi, dipilih keteraturan suasana kelas. Dan setelah dilakukan observasi kepala sekolah, menemukan poin kekuatan yang dimiliki adalah guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Ya, mohon bersabar nggih Bapak Ibu. Untuk ilmu kesabaran tingkat tinggi nggih Bapak Ibu. Lama. Poin kekuatan tadi yang diobservasi adalah guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik atau siswa. Ya. Kemudian pada layar HP ada juga di bawahnya area pengembangan.
Untuk area pengembangan, hasil observasi yang diamati area pengembangannya adalah strategi pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran saja. Untuk rekomendasi coachingnya, karena sebelumnya dilakukan coaching ya Bapak Ibu, pengelompokan murid ini sebaiknya jangan berdasarkan gaya belajar. Pengelompokan murid sebaiknya jangan berdasarkan gaya belajar. Kemudian sebaiknya libatkan semua anggota kelompok untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, berarti untuk alat yang digunakan dalam nahoda ini Bapak Ibu harus ada HP dan laptop yang menggunakan email yang sama. Emailnya tidak boleh berbeda biar bisa sinkron, dan nanti hasil form di HP ini nanti akan nge-link ada tampilan di worksheet di dalam laptop yang sama. Tampilannya akan sama. Ya. Ini kalau sudah selesai berarti tinggal save nggih Bapak Ibu nggih. Tinggal save saja. Lambat sekali Bapak Ibu. Berperan aktif dalam pembelajaran. Ngaten nggih. Setelah itu di save, dan ini Bapak Ibu tampilan di laptop seperti ini, laptop yang emailnya sama dengan HP. Kita lihat worksheet-nya. Oke. Worksheet ini ya. Ini observasi tadi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru. Kolom-kolom ini Bapak Ibu formatnya seperti ini, tampilannya berisi timestamp ini ya, yang berisi rekaman, ada waktu, tanggal ketika kepala sekolah melakukan observasi terhadap guru di kelas. Kemudian nama guru yang diobservasi tadi sudah sama, Bu Linda Dwi Astuti. Kemudian fase atau kelas C ya, kelas 5. Kemudian ada area fokus observasi, keteraturan suasana kelas, ada poin kekuatan, ada area pengembangan, dan rekomendasi coaching. Dokumentasi ini bisa diisi foto nggih Bapak Ibu. Ini formatnya atau formnya sama persis dengan yang di HP dan sama dengan apa-apa yang diminta di dalam kinerja di ruang GTK Bapak Ibu. Demikian tampilan di laptop Bapak Ibu. Langsung menuju ke refleksi. Refleksi yang pertama dari praktik baik adalah peningkatan kepercayaan diri pada guru dan kepala sekolah. Setelah ada aplikasi yang seperti itu kan efikasi dirinya muncul bahwa kemampuan mengerjakan tugas, mengerjakan kinerja akan berjalan lancar. Ini akan muncul. Kemudian ada dampak bagi murid ditunjukkan dengan adanya peningkatan indikator keterlibatan murid di kelas. Ada juga inovasi, tidak harus rumit Bapak Ibu, yang penting fokusnya pada kebutuhan holistik di kelas. Kemudian nahoda menjadi solusi inovatif untuk menjawab tantangan pengelolaan kinerja di ruang GTK. Menuju ke rekomendasi Bapak Ibu serta tindak lanjut. Yang pertama, standarisasi instrumen nahoda. Ini sekolah atau dinas pendidikan diharapkan dapat mempertimbangkan standarisasi instrumen nahoda
atau yang sejenisnya sebagai instrumen wajib dalam siklus pengelolaan kinerja di ruang GTK di tingkat kabupaten untuk memastikan objektivitas dan kualitas coaching yang merata. Kemudian penguatan coaching kolegial, yaitu mendorong pemanfaatan instrumen nahoda tidak hanya oleh kepala sekolah, tetapi juga dalam observasi antar rekan sejawat atau dikenal dengan peer coaching. Hal ini dapat menumbuhkan budaya refleksi dan pengembangan diri secara mandiri dan kolektif di antara guru. Ya, Bapak Ibu, ada penguatan coaching kolegial, kemudian integrasi teknologi, ini perlu pengembangan aplikasi atau platform digital yang lebih kompleks dan menarik untuk mempermudah pencatatan, analisis data, dan pelacakan rencana tindak lanjut yang dihasilkan dari nahoda, sehingga dapat mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi proses. Nah, kesimpulan berdasarkan praktik baik ini, Bapak Ibu, ini ya langsung implementasi aplikasi nahoda telah berhasil mentransformasi peran kepala sekolah dari sekedar penilai menjadi nahoda atau coach yang memberdayakan dengan menggunakan data observasi holistik sebagai dasar coaching, dan dampak positif pada pembelajaran juga terwujud, yakni terciptanya peningkatan kualitas praktik mengajar guru yang ditandai dengan peningkatan signifikan dalam keterlibatan motivasi dan hasil belajar murid di dalam kelas. Demikian Bapak Ibu, praktik baik perwakilan dari kelas 1D. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon masukan dan kritik yang konstruktif dari Pak Huda dan teman-teman semua. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan minyak kasturi, wangi baunya. Cakep. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf atas kekurangannya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nunu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi app-nya apa Bu? Absit. Nanti coba saya search ya. Yang apa Bu? Semacam Google Sheet gitu ya Bu Nunu ya. Iya Bapak Ibu. Absit. Google Sheet Bapak. Ya absit tadi. Itu dibuat sendiri Bu Nunu. Ini bukan ada ahlinya Pak. Saya kan hanya mengobservasi dan mencoba apa ya, adaptasi, kemudian mengambil untuk daerah Debin saya. Kebetulan saya kan tidak punya SD khusus Pak, jadi hanya mengamati SD di luar binaan saya di Kabupaten Pekalongan. Berarti bisa diterapkan di tempatnya Bu Nunu ya. Insya Allah Pak bisa. Oke. Kalau membuka pertanyaan Bu, biasanya nanti ada Pak Wibowo yang tanya. Jadi kita kenapa-napa Pak. Tidak ada pertanyaan saja gitu. Barangkali ada 1-2 orang teman-teman yang menanggapi gitu supaya tidak bertanya. Silakan kalau ada yang menanggapi sebelum kita tutup Bapak Ibu. Menanggapi dari presentasi atau praktek baik dari teman-teman dari kelas 1A, B, C, D. Silakan ada. Saya berikan kesempatan. Bu Vidya, silakan. Nggih, Pak Huda, terima kasih. Ini menanggapi saja ya Pak ya, berarti ya nggak boleh tanya Pak. Oke, baik Pak. Tadinya Pak aja, tapi Bapak Ibu gimana? Terima kasih Pak Huda. Saya sih lebih ke mau memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh perwakilan dari kelas 1A sampai kelas 1D. Jadi hari ini kuliahnya sangat luar biasa. Kita dapat inovasi dan inspirasi dari berbagai macam, bukan jenjang lagi tapi bidang ya. Kalau tadi 1A itu tentang
e-rapor, kemudian 1B tadi memberikan inovasi di digital classroom seperti itu, kemudian 1C tadi memberikan inovasi di e-presensi, dan ini yang 1D ini beda lagi yang diberikan itu di PKKS, bukan ya Bu Nunung, lebih ke observasi di bidang guru kelas observasi ya, kepala sekolah. Nah, jadi Gurunya. ya, semuanya berbasis digital, bisa diterapkan di sekolah kami semua, dan luar biasa Bapak Ibu, padahal 1A sampai 1D ini tidak ada briefing sebelumnya atau tidak ada pemilihan kayak 1A sudah memberikan inovasi ini, 1B yang lain ya enggak gitu, enggak ada seperti itu, tapi yang dipaparkan itu berbeda dan sangat luar biasa, maka saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya, dan semoga semua materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu perwakilan semua bisa memotivasi kami agar lebih mengembangkan lagi inovasi-inovasi berbasis digital di sekolah kami yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah kami masing-masing. Itu sih Pak Huda. Kemudian yang mau saya tanyakan ini Pak Huda. Iya, halo, silakan Bu. Oh iya, soalnya maaf Halo ya Bu. ini agak lag. Oke, yang mau saya tanyakan ini ke Pak Huda, boleh Pak Huda? Iya, silakan. Ya, Nanti ini kan terkait ditanggapi tugas, teman-teman yang lain juga ya. ya, terkait tugas proyek ya, rancangan inovasi. Kalau tadi teman-teman itu kan sudah memberikan contoh nyatanya, rancangannya seperti apa, desainnya seperti apa, bahkan memberikan contoh isinya begitu ya. Nah, kalau berarti itu menjadi poin untuk kita semua untuk membuat tugas ini sama seperti beliau-beliau ini yang sudah lengkap rancangannya seperti itu, atau kita boleh menyampaikan atau memaparkan di tugas kita itu baru sekedar rancangan saja tanpa menampilkan buktinya gitu loh Pak Huda. Maksudnya misalnya saya kan di sekolah saya di daerah pegunungan begitu, saya punya inovasi petung konek lah seperti itu. Cuma saya baru wacana, baru membuat desain tapi belum benar-benar punya aplikasinya lah begitu. Apakah boleh atau memang kita harus menunjukkan desain inovasi yang memang sudah ada dan sudah dijalankan seperti itu? Itu sih pertanyaan dari saya Pak. Ya, terima kasih Bu Vidi ya, berarti berkaitan dengan tugas ya. Iya Bapak Ibu, memang inginnya juga kan Bapak Ibu, selain teori yang kita pelajari di kelas ini, kita kan juga melihat yang ada di lapangan gitu, contoh-contoh praktek baiknya gitu. Ternyata meskipun barangkali ya teman-teman yang di tempat tersebut misalnya belum mempelajari mengenai perilaku organisasi pendidikan, namun ternyata kan sudah menerapkannya seperti itu. Nah, ternyata praktek-praktek baik yang mereka lakukan itu kan bisa kita contohi di sekolah kita, semacam belajar dari pengalaman orang lain seperti itu ya. Kalau untuk penugasan, kalau untuk tugas Bu Vidya bisa dalam bentuk imajinasi seperti itu Bu. Kan kita kalau masalah kan tentu kita ada seperti itu ya. Jadi kalau misalkan masalah ya ada, kemudian nanti rencananya kan itu kan Bu, rencana atau rancangan kan Bu. Jadi masih dalam bentuk angan-angan, boleh-boleh saja seperti itu. Kan kata Einstein ya Pak Yudi ya, imagination is more powerful than just knowledge, katanya gitu. Bahwa imajinasi itu lebih kuat daripada sekedar ilmu pengetahuan. Maksudnya di sini ya kita bayangkan terlebih dahulu gitu Bu Widya. Jadi misalnya Ibu tadi ada masalah mengenai persensi yang tidak boleh saat ini ya hanya sekedar persepsi, namun ada bukti nyata dan itu satu datanya seperti itu kan. Ya mari misalkan menemui masalah yang sama, kita pakai caranya Pak Yudi tadi misalnya seperti itu. Kemudian kita sudah punya alat sedemikian banyak itu, mari kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar untuk mendorong murid-murid juga, termasuk guru-gurunya juga gitu, karena kita di manajemen pendidikan, kita fokusnya bukan ke pembelajarannya saja ya, itu kan salah satu lingkup saja gitu, tapi ke manajemen guru-gurunya gitu Bapak Ibu ya, supaya mereka punya ya yang kita pelajari semua, karena iklim pembelajar, iklim sekolahnya baik, kemudian budaya sekolahnya juga positif, yang seperti itu gitu Bu Widya. Ya gitu ya, rancangan dulu nggak apa-apa, rancangan gitu, artinya kan suatu saat nanti ketika kita sudah
ada di waktunya gitu, dan sumber daya maksudnya human resource-nya mendukung, kemudian juga sumber daya sarana prasarananya mendukung, ya kita laksanakan gitu. Tadi kan Bu Yusefi cerita juga beliau punya rancangan seperti ini gitu. Jadi kan tinggal menemukan partner yang tepat. Nah, misalnya kita temukan dengan Pak Yudi yang tadi sudah mengembangkan punya beliau sendiri, ya kan berarti terjadi tadi itu yang e-rapor versi Sinar tadi seperti itu. Gitu Bu Widya. Terakhir Pak Wibowo, Pak Wibowo. Tadi sempat raise hand. Boleh Pak, 1 menit, 2 menit Pak. Untuk Pak Wibowo. Enggak ada lagi ya? Gimana Pak Wibowo, mau apa Pak? Kayaknya petuahnya ini selalu dirindukan sama kelas C. Halo? Saya juga merindukan suaranya Pak Wibowo loh Pak Huda. Loh, tuh kan. Tuh Bu Indah. Karena saya pernah satu kelas sama Pak Wibowo, monggo Pak Wibowo. Oh gitu. Pak Nur mau saya menanggapi aja Pak Nur. Dia menanggapi. Tadi kelompok yang kelas 1A sampai kelas 1D itu sama tapi menarik temanya Pak. Terus saya berbeda dengan kelas 1D itu dengan PKKS-nya itu aja. Semangat, nanti semoga bisa dimanfaatkan oleh guru-guru itu tersebut Pak. Sapun Pak. Terima kasih Pak Nur. Nah gitu, ya, tetap semangat Bapak Ibu, kata Pak Ibu. Sepertinya seperti ini menarik ya Bapak Ibu ya. Suatu saat mudah-mudahan ya kita ada kesempatan lagi, ada praktek baik dari teman-teman gitu, kita tanggapi rame-rame gitu. Terima kasih Bapak Ibu untuk perkuliahan pelaku organisasi pendidikan ini ya, sudah 1 semester kita bersama-sama, tinggal 1 lagi Bapak Ibu ujian atau ini yang UAS-nya nanti evaluasi akhir semester di tanggal 10 Januari rencananya gitu. Kalau jamnya kok tadi nggak sempat saya lihat ya, ditunggu saja gitu. Jadi begitu diunggah soalnya Bapak Ibu mengerjakan langsung dikumpulkan gitu ya. Ada petunjuknya juga di situ ya. Mudah saja nanti teman-teman langsung bisa mengerjakan di sana. Barangkali seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya yang aktif sekali gitu di semua kelas ini, kelas 1A, 1B, 1C, 1D itu kan semua aktif. Banyak cerita juga saya dapatkan dari kelas gitu. Nah, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kata perbuatan ya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya dalam memfasilitasi mendamping Bapak Ibu belajar gitu. Untuk kritik saran boleh kok disampaikan secara langsung gitu di chat gitu Pak dan lain-lain lah gitu. Ya gitu Bapak Ibu ya, kita cukupi sekian. Ada yang angkat tangan tadi? Enggak lagi ya. Udah. Barangkali seperti itu untuk pertemuan terakhir ini. Mudah-mudahan mata kuliah ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Selain juga bermanfaat bagi instansi kita masing-masing seperti itu. Ya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya Pak Huda. Terima kasih Pak Huda. Terima kasih banyak Pak Nurhuda. Terima kasih Pak Huda. Terima kasih Pak Huda. Tutup dengan doa bersama-sama Bapak Ibu ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, terima kasih. Selesai. Sampai jumpa semester depan, gitu ya. Sampai jumpa. Kelas D itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Huda. Ternyata kelas D ada kelasnya Pak Nur College ya. Nanti ketemu Pak Huda kok ada kelasnya berarti beliau ada di just lagi. Terima kasih Pak Huda. Terima kasih. Mohon maaf Pak Huda, tadi saya off cam ternyata saat presentasi. Mohon maaf tadi saya off cam ternyata. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu. Sengaja nggih. Nggih. Ya Pak Ibu nggak masalah. Penting Bapak Ibu membawa sesuatu ya. Bu Ros ya. Sedang di mana Bu? Jogja.
Nggih. Monggo Bapak Ibu. Matur nuwun sangat Pak Nur Huda. Khususnya kelas Temanggung, baik kelas A maupun B, atas kerjasamanya selama 1 semester ini. Ilmunya bermanfaat sekali, meskipun ini pertemuan terakhir, tapi tetap ukhuwah Islamiyah, tetap kita sering berkabar Pak Nur Huda. Ya, sama-sama Pak. Ada ngumpul ya di sana ya? Iya Pak, ini ngumpul. Belajar bareng ya? Iya Pak. Kalau 1C tidak bisa kumpul Pak. Kelas 1C dari Sabang sampai Merauke soalnya. Ngumpulnya kalau ngumpul di IKN ya Pak Yudi ya. Iya Pak. Okay. Pak Yudi sedang nyambi apa itu Pak? Kelihatannya sih cara di belakangnya. Ruang guru. Oh iya. Ya, biasanya begitu Bapak Ibu. Yang kuliah 1, yang ikut 5. Jadi kalau di sini tadi ada 90, tinggal ngalikan 5, 450. Bisa jadi ya. Bisa sendiri loh Bu. Jangan nakut-nakuti loh Bu. Ya itulah pembelajaran orang dewasa Bapak Ibu ya. Kadang anaknya juga ikut kuliah, diajari teori-teori gitu. Pernah kan yang di kelas lain juga ada yang bawa anak ke kelas itu pada waktu ini offline, ikut belajar jadi anaknya. Oke Bapak Ibu, bye-bye. Thank you so much. Iya Pak, matur suwun sangat.